Ya dulur, banyak petani yang mengeluh dengan harga pupuk ataupun pestisida yang sekarang sudah naik tinggi. Naiknya tidak karuan lur ya, gila-gilaan. Ada yang 50% naiknya, ada juga yang sampai 70%. Dan tentunya bagi kita petani, apalagi petani seperti aku, yaitu petani sewa atau sewa lahan, itu tentunya kita harus bisa memanage atau memanajemen lahan kita dengan baik ya. Tapi hasilnya tentunya harus amat sangat baik. Kalau tidak bisa baik ya otomatis nanti kita rugi lur ya. Ya dulur, untuk itu semua kita sudah ada trik dan treatmentnya supaya tanamannya itu tetap bagus, tapi hasil yang kita keluarkan itu amat sangat minim. Terus gimana caranya? Ya dulur, untuk itu semua bisa langsung simak di dalam videonya dulur. Monggo mampir. Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, banyak petani yang mengeluh dengan harga pestisida ataupun pupuk yang semakin tinggi, tapi hasil panen yang tidak ada peningkatan. Ada peningkatannya pun itu tidak signifikan lur ya, tidak sesuai dengan kenaikan pupuk ataupun pestisida. Nah, untuk itu semua kita harus melakukan atau mencoba terobosan baru lur ya. Gimana supaya kita itu bisa mengirit pestisida ataupun pupuk. Pupuknya di sini itu bisa pupuk tabur ataupun pupuk spray. Kita harus bisa menghemat lur ya. Karena apa? Karena kita juga harus mengimbangi harga dari gabah yang akan kita jual nantinya ya. Untuk itu, gimana supaya tanaman kita itu tetap sehat dan tetap bagus dan hasilnya itu tetap sama seperti kita pengaplikasiannya pupuk secara menyeluruh atau secara banyak ya. Kita sudah menemukan solusinya gitu lur. Solusinya itu apa? Ya dulur, untuk solusinya nanti bisa dibahas lur ya. Tapi sebelum itu kita perlihatkan dulu hasil dari pengiritan pupuk ataupun pestisida yang dilakukan. Dan ini di lahan kita sebagai uji prakteknya lur ya. Sebelum sedulur melakukan atau menirunya, ini sudah aku praktekkan dulu. Dan dari awal pun sudah divideokan. Kalau ada penyanggaan ya monggo silakan dulur. Agar apa ya? Agar bisa menambah ilmu kulur atau menambah ilmu-ilmu dulur yang lain. Ya dulur, untuk lebih jelasnya bisa langsung aja simak di dalam pembahasannya dulur. Ya dulur, sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi dulur-dulur semua dalam penyimakan video ini itu secara menyeluruh. Agar apa? Agar info yang kita berikan itu tidak terpotong-potong yang bisa menyebabkan sedulur semua itu salah persepsi. Dan tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya dulur. Nah dulur, ini di sebelah kita itu tanaman kacang hijau ya. Dan ini lahan sebelah kita atau lahan lain kita ya. Tapi ini tidak aku shoot, ini yang penggunaan aplikasi Ultradap itu. Tapi itu penggunaannya itu bisa dibahas untuk tahun depan, tanam depan ya. Ya, banyak petani yang mengeluh tentang pengurangan pupuk subsidi, di mana ini paling banyak dikeluhkan adalah pengurangan pupuk urea lur ya. Karena apa? Karena sedulur semua itu sudah ketergantungan dengan pupuk urea ini yang amat sangat parah itu ketergantungannya. Dan kebanyakan pengaplikasian pupuk pun itu kebanyakan juga menggunakan urea yang berlebih. Padahal penggunaan pupuk urea berlebih itu bisa menyebabkan tanahnya itu rusak, cepat keras ya. Dan juga kalau pengolahannya kurang baik bisa menyebabkan asem-aseman dan penyebab yang terjadi dengan pengaplikasian pupuk urea yang secara berlebih. Tapi kita tidak membahas tentang akibatnya lur ya, tapi kita membahas tentang pengiritannya ini. Nah, sebenarnya untuk mengirit pengeluaran yang kita lakukan, di mana pengiritan pupuk dari pupuk spray ataupun pupuk tabur, dan tentunya pengiritan pupuk dan tentunya pengiritan pestisida itu bisa dilakukan loh ya. Seperti videoku ini dari awal-awal dulu sampai sekarang itu kita memberikan tutorial supaya tanaman kita itu tetap bagus, hasilnya tetap sama seperti biasanya minimal ya.
tapi pengeluaran kita yang kita keluaran itu amat sangat minimal dan tentu hasilnya maksimal. Itu kan target lur ya, dan alhamdulillah hasilnya untuk sekarang ini ya alhamdulillah lur ya, itu sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, untuk pengiritan pupuk itu kita juga tentunya harus tahu fasenya ya, atau fase kebutuhan tanaman atau fase tanaman membutuhkan nutrisinya itu di mana waktu yang tepat gitu ya. Itu gini, kita mulai dengan pupuk tabur dulu. Untuk pupuk tabur di sini kita penggunaan urea itu tetap lur ya, kita tetap menggunakan urea, tapi kita penggunaannya kita pangkas lur. Pangkas minimal 50% penggunaan dari biasanya ya. Yang biasanya 1 kintal ya kita pangkas jadi 50 kilo, terus yang pokoknya itu 50%-nya lur ya. Tergantung biasanya sedulur itu penggunaannya itu berapa. Terus pengaplikasiannya itu gimana? Nah, pengaplikasiannya itu kita tentukan dari masa tanamnya lur ya. Contohnya kalau kita tanamnya di hari ini, terus 3-4 hari kita harus melakukan pemupukan lur ya. Ini bertujuan untuk apa? Ini bertujuan untuk merangsang peranakannya dan juga merangsang agar tanaman itu cepat menyesuaikan lingkungan barunya. Tapi di sini juga perlu diingat, dalam pemberian pupuknya itu jangan berlebih. Karena apa? Kalau pemberian dari awal sudah berlebih itu nanti tidak bagus di tanahnya lur ya. Tanahnya kalau drop kan ya bisa asem-aseman. Nah, terus pemberiannya di sini kita pemberiannya kisaran antara 10-15%-nya dari pupuk yang nantinya akan kita berikan gitu lur. Nah, terus yang kedua ini pemupukannya itu bisa dilakukan di minggu ke-2 atau kisaran usia 15-18 HST. Di sini ini bertujuan untuk apa? Ini bertujuan untuk menyuplai nutrisi pada tanaman yang sekarang itu sudah mulai memasuki masa peranakan yang amat sangat optimal lur ya. Karena peranakan yang paling bagus itu di antara usia 15-25 HST. Jadi kita suplai lur, kita pemberian pupuk taburnya itu. Terus berapa persen? Untuk persenannya itu kisaran kita memberi 30-40%-nya ya pemberiannya dari total pupuk yang akan kita berikan di lahan. Nah, terus yang ketiga ini yang paling harus jeli lur ya. Kalau yang ketiga pemberiannya, ini pemberiannya antara kisaran usia 25-30 HST. Tapi kita lihat tanamannya kita itu sudah mulai hijau atau anakannya itu sudah banyak apa belum. Kalau peranakannya itu sekiranya itu kurang banyak atau masih belum sesuai target, itu pemberian pupuknya itu sisa dari pupuk yang akan kita berikan itu berikan semua lur ya di pemupukan ketiga. Tapi kalau peranakannya sekiranya sudah banyak ya kita pemberiannya ya cukup 20-20% dari pupuk yang akan kita berikan di lahan kita. Tapi ya jadi nanti masih ada sisa berapa persen pupuknya gitu ya. Ya. Ini untuk pemberian pupuknya lur ya. Terus untuk penggunaan pupuk spray dan pestisidanya itu gimana? Dalam pemberian pupuk spray dan pestisida kita tentunya bisa juga bisa mengiritnya lur ya. Yang penting kita tahu pupuk yang kita gunakan itu apa, dengan tujuannya itu apa, dan pestisida yang kita gunakan itu apa dan tujuannya itu apa. Yang penting itu tujuannya itu jelas lur ya. Agar apa? Agar yang kita keluarkan itu bisa sesuai sasarannya dan tidak mubazir lur ya. Untuk pupuk spraynya, untuk pupuk spray di sini kita bisa menggunakan pupuk sempurna yaitu pupuk NPK plus unsur mikro. Seperti kita bisa menggunakan gandasil daun, terus kristalon, NPK cair itu, terus banyak lagi ya merek dagang yang lain. Karena kita juga untuk menyuplai secara instan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Karena pupuk yang tabur kita sudah pangkas 50%-an. Jadi pupuk spraynya kita harus lebihin lur ya. Nah, untuk melebihinya biasanya kita mengakalinya dengan menggunakan pupuk majemuk atau pupuk yang ditujukan khusus untuk masanya gitu ya. Seperti
Kalau masa vegetatif ya kita penggunaan pupuk Ultradap atau pupuk yang lain sejenisnya gitu ya. Terus di sini karena kita pengen lebih iritnya, kita menggunakan pupuk yang berimbang, yaitu menggunakan pupuk NPK 1616 yang TE. Ini seperti ini lur ya, seperti ini. Kalau Ultradap tadi aku bilang ini lur ya, ini kita menggunakan pupuk NPK yang berimbang dan juga sudah ada unsur mikronya, tapi kita tambahi lur ya, tambahi dengan pupuk ini, pupuk asam amino super, supaya lebih mengoptimalkan hasil kerjanya dan juga memproteksi tanaman dan menjaga kesehatan tanamannya gitu ya. Nah, untuk pestisida, ini kita bisa penggunaannya itu ya secara berurutan lho ya. Maksudnya berurutan itu kalau di awal-awal kita bisa menggunakan yang murah-murah dulu, dimana penggunaan inseknya ya yang murah, terus nanti bertahap gitu lho ya. Jadi nanti ada perolingan, tidak cuma penggunaan itu saja. Dan untuk hasil bisa dipraktekkan di lahanku sendiri, alhamdulillah bagus. Bagi yang sudah nyimak dari dulu awal atau tanam pertama dari 0 HST ya, itu pasti sudah tahu lur ya gimana cara pengiritan kita. Nah dulur, ini tadi cara kita untuk mengirit biaya atau pupuk yang kita keluarkan, dimana mainnya itu adalah di penyepraian. Ingat lur ya, di penyepraian. Kalau ini nontonnya cara sepotong-sepotong pasti bingung, ini aku yakin itu. Makanya kalau menyimak dari awal lur ya. Ya dulur, bagi yang kurang jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Bagi yang suka bisa di like. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.